Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnasari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2A. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap manusia. Kata manusia menurut Quran berasal dari kata al-insan, al-bashar, dan al-nas. Manusia disebut al-insan berasal dari kata nasya yang berarti lupa, mengandung makna bahwa manusia memiliki kelebihan di antara makhluk lain, tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu kadang lupa untuk tetap pada jalan Tuhan dalam bertindak. Manusia disebut bashar sebab manusia sebenarnya sama dengan makhluk lain, yaitu tunduk pada sunatullah dan memiliki kesamaan dengan makhluk lainnya, yaitu dari segi material atau dimensi alamiah saja. Di sini juga agama berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya agama bagi kehidupan manusia, akan internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan agama dimaksudkan seperti ini, untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di era masyarakat kita ketahui semua bahwasanya anak zaman sekarang masih kurang spiritual karena mungkin dalam pergaulan atau yang lainnya. Adapun berakhlak mulia, sebagaimana kita melihat di yang disebut saya tadi, kita melihat di masyarakat atau di lingkungan sekolah manapun, ada juga anak yang belum beretika, yang berakhlak mulia, atau yang masih sedang-sedang saja lah, seperti itu. Jadi kita menganut sebagai mungkin lebih tinggi daripada di kelas, kita lebih memberi perhatian atau membimbing, memberi contoh kepada adik-adik, memberi akhlak mulia itu seperti apa. Contohnya seperti ketemu guru di jalan, kita mengucapkan salam, assalamualaikum Bu, dan kita menyalingkan tangan tersebut. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan pemahaman nilai-nilai keagamaan serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individu ataupun kolektif kemasyarakatan. Konsep dasar pendidikan Islam yaitu at-tarbiyah, yaitu memelihara sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. Tapi di dunia ini gak ada yang sempurna ya. Setidaknya seperti kita menyempurnakan hal itu menjadi lebih baik, walaupun itu menurut kita, menurut orang belum baik, tapi setidaknya kemampuan kita udah seperti itu. Iya. Yang kedua, at-ta'lim adalah sebuah upaya menyiapkan individu dengan mengacu kepada aspek-aspek tertentu saja. Yang ketiga, ta'dib adalah pengenalan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dalam segala sesuatu di luar taatan penciptaan sedemikian rupa. Sumber pendidikan
Islam. Di sini kita pasti tahu sumber pendidikan Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat atau mazhab sahabat. Yang keempat, kemaslahatan umat. Yang kelima, tradisi atau kebiasaan. Yang keenam, hasil pemikiran ahli dan Islam dalam Islam. Tujuan pendidikan Islam. Pendidikan sebagai suatu usaha yang berproses melalui beberapa tahap dan tingkatan-tingkatan yang mempunyai tujuan-tujuan yang bertahap-tahap dan bertingkat pula. Apabila dihubungkan dengan suatu usaha atau proses, maka tujuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengarahkan usaha. Mengarahkan usaha ini contohnya seperti ini. Saya mengarahkan sesuatu usaha agar untuk memajukan suatu proyek gitu, seperti perusahaan itu mengarahkan usaha, namun kita kecil-kecil dulu. Seandainya udah ada modal gitu, jadi kita bisa meningkat terus meningkat. Yang kedua, mengakhiri usaha. Mengakhiri usaha itu contohnya seperti ini. Semua apa yang kita lakukan, yang kita usahakan, setidaknya kita mengakhiri itu dengan hasil yang baik. Kita memberi atau membantu orang yang lebih memerlukan pekerjaan, atau orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja lagi, sepertinya udah tua gitu. Yang ketiga merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Apabila kita udah mencapai tujuan tersebut, maka kita harus bersyukur karena tujuan itu udah kita dapati. Yang keempat, memberi nilai sifat pada suatu usaha. Usaha ini kita memberi sifat, oh seperti ini, saya harus seperti ini, dan menunjukkan sikap saya seperti ini. Apakah itu ke karyawan, ke anak sekolah, ke masyarakat, dan sebagainya. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam merupakan realisasi dari pengertian tarbiyah al-irsyad, menumbuhkan atau mengaktualisasikan potensi. Asumsi tugas ini adalah bahwa manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan. Jadi kemampuan kita di sini kayak gini. Kemampuan saya tidak bisa seperti ini. Sampai kapan kita berpikir seperti itu? Sampai kapan kita harus seperti aku nggak bisa lah kayak gini, aku nggak bisa lah kayak gini. Kita tuh harus mempunyai tekad yang kuat untuk membangun usaha, memajukan diri sendiri. Pendidik dalam pendidikan Islam. Ya di sini. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Oke, di sini kita mendidik seorang pendidik, seperti contohnya anak murid gitu. Kita mengajar seakan-akan kita memberi pemahaman yang lebih luas gitu kan. Jadi kayak ada seorang anak mungkin belum terlalu menguasai materi, jadi kita mendidik gini seperti ini. Kalau dia belum paham, kita secara pelan, akhirnya biar dia bisa memahami sedikit, walaupun itu tidak banyak, yang penting dia paham. Peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 4. Dalam Islam, peserta didik bukanlah hanya untuk anak, tetapi juga orang dewasa yang masih berkembang baik psikis maupun fisik. Peserta didik yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan peserta didik, lingkungan, keluarga, lingkungan teman, serta pengaruh setan, 3 lingkungan sekitar. Pendidik orang dewasa. Pendidikan orang dewasa lebih menitik beratkan pada pelajar secara berkelanjutan
sepanjang hayat untuk mempelajari keterampilan yang dapat digunakan dalam mengarahkan diri sendiri. Ada beberapa alasan lagi kenapa orang dewasa membutuhkan pengetahuan tambahan, yaitu adanya tentang kemajuan. Jadi kita ini belajar nggak sampai di situ aja, kita masih harus belajar itu kayak meninggikan pendidikan kita gitu, supaya tantangan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini kita bisa menguasai gitu. Kita bisa oh saya bisa yang kayak gini. Makanya kita harus memperdalamkan pendidikan lagi. Adanya masalah hubungan sosial yang mereka hadapi. Setiap orang itu masih mempunyai masalah dalam kehidupan sosial gitu, baik dari pelajaran, bermasyarakat, bergotong royong. Kita bergotong royong kan ada kehidupan yang sosial seperti ini, si A seperti ini dan si B itu seperti ini. Dan yang ketiga itu adanya masalah hubungan pembinaan keluarga. Ya seperti keluarga-keluarga yang seperti kita ketahui yang gimana keluarganya seperti apa gitu. Tapi hal keluarga orang lain mungkin kita tidak bisa mengambil tahu kan, tapi setidaknya kita udah pernah dengar di sekeliling kita mungkin seperti itu. Terus yang mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan untuk melengkapi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.